Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ras dan juga para penonton channel YouTube kami di Ras FM Makassar. Bertemu dengan saya Ruby Sudikyo di kesempatan pagi hari ini. Jauh-jauh, nggak jauh lah karena kita masih di sekitaran Makassar. Karena saat ini saya berada di gedung keuangan, tepatnya di gedung KPPU di lantai 6 ya. Lumayan kalau naik naik tangga tanpa tanpa menggunakan lift ya olahraga pagi. Nah, hari ini saya berada di kantor KPPU, tentu tidak, jalan-jalan, ya jalan-jalan sekalian ketemu silaturahim dengan Pak Hilman, ya, ini kita akan membahas terkait dengan bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh KPPU. Tema kita pada hari ini yaitu KPPU Makassar tingkatkan pengawasan dengan kenaikan harga pangan. Ya, menjelang akhir tahun, terus menjelang adanya perayaan hari besar, dan kita tahu sekarang ini gejolak harga pangan mulai bergejolak ya, dan tentu jangan sampai terjadi panic buying. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, saya akan segera menyapa, narasumber saya Bapak Hilman Pujana selaku Kepala KPPU Kanwil 6 Makassar. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, lama tak bersua Pak ya. Iya, Mbak. Ya Pak Hilman, sedikit saya memberi pengantar Pak ya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini terjadi Pak, persaingan usaha yang sekarang ini boleh boleh kita katakan banyak yang tidak sehat Pak. Jadi kurang vitamin mungkin ya. Nah Pak Hilman, mungkin ada baiknya seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPPU dan seperti apakah sudut pandang KPPU ini tentang persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelum kita membahas, secara krusial terkait dengan, pengawasan dari KPPU dengan harga pangan. Silahkan Pak Hilman. Oke, terima kasih Mbak Ruby. Ya, Jadi kalau kita bicara tugasnya mhm, KPPU, ini kalau kita analogikan ya karena ya, ini di Sulawesi Selatan identik dengan ikan. ikan. Jadi kami analogikan tugas KPPU itu seperti memelihara ikan di dalam empang, di dalam Mhm, kolam. ya, Jadi kenapa saya analogikan seperti itu? Jadi kalau kita memelihara ikan di dalam kolam itu yang pertama, yang paling utama, mhm, ini bukan masalah pakannya seperti apa, mhm, bukan masalah mungkin bibitnya juga memang perlu, memang penting ya. ya, Cuma yang terpenting adalah kita ciptakan, eee, iklim mhm, atau habitatnya yang bagus, ya, habitatnya yang sehat. Nah itu salah satu tugasnya KPPU. mhm, Jadi kita ingin menciptakan sebuah ekosistem mhm, berusaha ya, yang sehat nih. mhm, Harapannya adalah kalau misal, ekosistemnya sehat, tentunya pelaku usaha yang ada di dalam, ya, yang kami analogikan ikan-ikan tadi, mhm, ikan-ikan ini kan, di dalam kolam itu tentunya akan, bisa tumbuh dengan sehat juga, mhm. harapannya Tidak seperti hanya itu. satu tapi Tidak hanya semua satu, tapi ya, semua bisa sehat. Nah, mhm, notabene seringkali yang kita temukan ya. adalah di dalam kolam ini seringkali juga ada ikan-ikan predator nih. Nah, Ikan-ikan yang ya nakal lah ya ya, tanda betul kutip betul, ya, ya. yang dia mengganggu sesama ikan, Heeh, ada juga yang memangsa ikan yang kecil. mhm, Nah ini yang, merupakan tugasnya KPPU yang pertama untuk melakukan penegakan hukum nih. oke, Jadi kalau yang ikan-ikan yang nakal-nakal tadi, mhm, nanti kita treatment nih. Oh ini nih kalau nakal misal giginya runcing gitu, ayo mhm, kita bikin giginya jangan runcing, jangan mhm. makan-makan yang Rata lain. ya, rata. Ya intinya kita Mhm, treatment agar, dia tidak mengganggu ekosistem yang lain, itu yang ya. pertama. Mhm, Kemudian yang kedua, itu tugas satu yaitu penegakan hukum ya. mhm, Jadi kita melakukan pengawasan untuk melakukan penegakan hukum. Yang kedua, kita juga melakukan advokasi kebijakan oke, ke pemerintah. Karena I see. kalau tadi kita balik lagi ke kolam tadi, Mbak. Mhm, Kolam tadi itu kan, ada sumber air toh. iya, Sumber air ini yang harus kita jaga. mmm, Sumber air kenapa harus kita jaga? Bentuknya adalah kebijakan kebijakan pemerintah. pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini akan berimplikasi banget nih ke Mhm, persaingan atau ke ekosistem iya, usaha, memberikan saran pertimbangan. oke, Jadi misal ada pergub kah, ada iya, peraturan bupati atau peraturan menteri, mhm, jadi baik pusat maupun daerah, kalau misal dia apa namanya, mengganggu iya, ekosistem persaingan usaha ini kita sampaikan kepada, pemerintah iya, ini regulasi saudara akan berimplikasi nih ke mhm, persaingan usaha. Jadi nanti tolong direvisi atau dirubah
agar sesuai dengan hukum persaingan usaha. Itu yang Oke, 2. Jadi yang inti kurang lebih 2 sih, tapi kalau kita bicara tugas fungsinya KPPU sebetulnya ada 4. Selain tadi pertama penegakan hukum, ya, yang kedua advokasi ke advokasi, pemerintah, ya, ini yang ketiga merger control. merger ya. Merger, jadi kalau pelaku usaha bergabung, Mhm, melebur, nanti apa namanya, KPPU melakukan kontrol ya, terhadap merger akuisisi tersebut. mhm, Nah, yang terakhir nih Mbak, yang terakhir bukan dari Undang-Undang 5, ya, tapi dari Undang-Undang UMKM. oke, Jadi di Undang-Undang UMKM itu memberikan amanah kepada KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Jadi kayak contoh tuh kemitraan ayam, kemitraan sawit, iya ini iya kan iya, antara usaha besar betul betul, dengan usaha usaha kecil. kecil, ya. Nah, itu di situ kan seringkali, eee, Miskomunikasi Pak konteks ya, apa pragmatis. namanya, mungkin kalau kita bicara ini ya, ada eksploitasi di situ, Oke oke oke. dari yang usaha besar kepada usaha kecil. Mhm Nah, ini mhm. terutama di pelaksanaan kemitraannya itu nanti Oke, yang pengawasannya adalah oleh KPPU. gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, sudah jelas kan, sahabat Ras, kalau tugas KPPU itu tidak hanya mengawasi, tapi ada penegakan hukum juga di sana, ada kemitraan juga, Pak, ya, ada sinergi yang dibangun dengan pemerintah. Nah, Pak, kita lihat bahwa, sekarang ini beras, Pak, ya, Hmm, berbicara beras nih. oke. Pemerintah, kita tahu bahwa kondisi cuaca sudah masuk di musim kemarau Hmm, dan El Nino dan dipikir bahwa bukan kasus sih, tapi kondisi cuaca ini akan berlanjut sampai 2024 hmm, dan itu akan berdampak pastinya ke wilayah pangan, Pak. hmm, Nah, ini pemerintah pun juga harus punya pengantisipasian hal itu agar tidak terjadi hmm, kolaps di satu sisi. Padahal kita juga tahu bahwa Kota Makassar atau Sulawesi Selatan merupakan lumbung hmm, lumbung besar dan bisa melakukan ekspor. Nah, belakangan ini terdengar teriak-teriak, Pak, ya, teriak-teriak harga yang melambung tinggi. Nah, kalau melihat seperti ini, Pak Hilman, kita kan ada pengalaman nih kasus, minyak goreng kemarin. hmm. Itu terjadi panic buying juga oleh masyarakat. Jangan sampai itu bisa terjadi lagi di kondisi sekarang ini. Apalagi beras menjadi salah satu makanan pokok untuk orang Indonesia atau wilayah kita. Bagaimana Pak Hilman? Oke, jadi yang pertama Mmm, terkait dengan apa namanya, komoditas pangan ya, pangan, iya. khususnya beras memang Mhm, ini menjadi concern semua baik di KPPU maupun di teman-teman pemerintah iya, karena di tim, pengendali inflasi pengrajin. daerah juga Mhm. kemarin sudah dirapatkan, kemudian dengan, intinya semualah bersinergi Mhm, sesuai dengan, tugas tupoksi, fungsi masing-masing. iya, Jadi misal, khususnya kalau misal di KPPU, karena kita juga melihat bahwa konteks kalau arahnya nanti inflasi ini kan, erat kaitannya dengan harga ya. harga. Jadi harga tentunya harga ini kalau di hukum persaingan usaha, kita melihat ini sebagai simptom, jadi gejala. Jadi sebuah pasar bekerja dengan baik atau tidak itu kita lihat dari harganya. Harga. Apakah harga ini pembentukan harganya seperti apa? Apakah Mmm, memang sesuai dengan mekanisme pasar atau memang ada perilaku pengaturan oleh pelaku usaha di dalamnya. Nah, ini yang oke. jadi concern-nya KPPU. Nah, kalau yang terkait dengan kondisi, beras atau pangan akhir-akhir ini, beras lah mungkin ya, kalau Iya, pangan yang lain sih sekiranya masih masih stabil ya. mhm, Memang konteks, di sini adalah konteks supply demand-nya memang terganggu. Dalam terganggu, artian oke. dengan demand yang, tidak ada peningkatan pun Mhm, saat supply dengan kondisi kekeringan seperti ini, betul. tentunya, akan mempengaruhi nih harga di masyarakat. Nah, tentunya di situ kalau masalah kecukupan, apa namanya, neraca kebutuhan berasnya tentunya di pemerintah ya. Mhm, Kita perlu berapa secara nasional, di Sulawesi Selatan butuh berapa. iya, Nah, ini nanti kan ujungnya adalah untuk apakah nanti kebutuhan ini dipenuhi dari kalau tidak bisa dari pemenuhan produksi dalam negeri kan tentu harus adanya ada impor. impor. Itu yang ya logik tingginya seperti itu Mhm saja mhm, kalau memang, tidak cukup. Nah, kalau KPPU kita fokusnya Mbak, kita di pengawasannya adalah yang pertama tentunya, KPPU ingin memastikan apakah, kondisi harga yang terjadi ini, mhm, tidak ada apa namanya
bentuk pengaturan atau persekongkolan nih, Iya. di antara para pelaku usaha yang Mhm. mengambil kesempatan nih. Mhm. Sudah tahu nih memang Kondisi lagi nih. kondisi supply agak berkurang nih. Iya. Siapapun yang punya stok, Mhm. kan tentunya dia yang pegang kendali nih. Iya iya. Harga mau dilepas, Mmm, mau enggak iya. gitu. Nah ini, di situ ada, biasanya kalau untuk para pelaku usaha, Iya. di sini ada 2 istilah lah. Kalau yang dia secara pribadi menimbun, Mhm. ini istilahnya bentuknya namanya penimbunan. Penimbunan, iya. Itu konteksnya pidana di Oke. teman-teman kepolisian. Nah, kalau di KPPU ini lebih ke yang, dilakukan secara sistematis. Seperti apa tuh, Pak? Sistematis itu misal dilakukan bersama-sama. Oke. Misalkan beras nih Mbak, kalau kita Mhm. cerita beras kan dari petani, Iya. kemudian nanti ke penggilingan kecil, Mhm. digiling Mhm. sekali, 2 kali, ini nanti ada juga yang alurnya ke penggilingan besar, Oke. produsen besar. Nah ini apakah memang terjadi, penyerapan secara besar-besaran di hulu, Mhm. kemudian dikuasai oleh beberapa pelaku usaha, Iya. lalu pelaku usaha ini dengan sengaja nggak menahan pasokan. Mhm. Kalau misal dia dengan sengaja, kita nggak bisa apa-apa tuh. Iya iya iya. Bayang kan misal Betul yang betul. bisa menguasai beras ini hanya beberapa pelaku usaha saja, Iya. ya harga sangat mereka yang mengatur nih, ya mereka yang bisa bisa mengeksersis mau dijual harga berapa, Mhm. mau meskipun di situ ada Bulog ya, ada Iya Bulog kan iya. sebagai apa namanya, stabilisator di situ kan, mereka juga melakukan penyerapan, gabah Gabah. petani dan lain-lain. Kalau kita melihat sih so far ya beberapa kali kita koordinasi juga dengan Kabulog Mhm. di sini, dengan Divres ini bahwa, pemerintah sudah melakukan, mitigasi kok, sudah melakukan mitigasi. Jadi, itu juga menjadi, awalan kami bahwa harusnya kalau pemerintah sudah melakukan mitigasi, barang masuk, harusnya barang tidak melonjak secara signifikan. Mhm. Makanya kita juga terus di KPPU melakukan pengawasan khususnya di distribusinya nih. Mhm. Kan kalau kita cerita pipa gitu ya, Iya iya. air nih Alirannya, Pak, ya, dari dari mana? hulu Oke. sampai ke hilir seperti apa nih? Ada yang sumbat-sumbat nggak Mhm. di jalurnya ini, di jalur distribusinya? Kalau ada sumbat-sumbat tinggal kita lihat, nanti kita koordinasi dengan, kepolisian, dengan Satgas Pangan, ini siapa nih? Mhm. Kayaknya kok peranannya teman-teman kepolisian, ya silakan teman-teman kepolisian. Jadi kalau misal, oh ini sudah kelihatan ada indikasi kok ada kayak kartel nih Iya. ngatur-ngatur pasokan, ngatur harga, atau ngatur wilayah, itu nanti domainnya di KPPU, KPU. seperti itu. Nah, domainnya KPPU itu kan tadi Bapak sudah katakan. Nah, Mhm, kalau melihat alurnya nih, Pak, mhm, ketika ada terjadi semacam, sistem yang tidak jalan ya, mhm, ini, seperti apa itu KPPU, sistem yang akan dilakukan oleh KPPU oke. sendiri? Ya, jadi kalau KPPU kita pendekatannya kan tadi yang saya sampaikan di Mhm. awal tusinya KPPU, kita bisa melakukan, pendekatan mungkin yang pertama bisa melakukan pencegahan, Oke. advokasi ya. Mhm. Tapi kalau memang sudah kita temukan adanya alat bukti, Mhm. indikasi yang kuat, ya kita juga bisa melakukan namanya penegakan hukum. Mhm. Jadi itu bisa bentuknya laporan dari masyarakat, Iya. tapi bisa juga KPPU menginisiatif. Oke. Khususnya kalau pangan yang apa sih seringkali KPPU yang melakukan inisiatif. Jadi hasil-hasil temuan pengawasan kami di lapangan, Iya. ini nanti akan kita laporkan Mbak ke pimpinan. Ini Mmm. ada kondisi seperti ini, tinggal nanti arahan dari pimpinan seperti apa. Apakah dinaikkan tahapannya ke penelitian Penelitian, inisiatif, iya. nanti naik. Nah, kalau sudah dapat alat bukti nih, Mhm. ini naik ke namanya tahapan penyelidikan. Oke. Nah, penyelidikan di KPPU itu nanti konteksnya adalah sudah pengumpulan alat bukti. Oke. Jadi nanti ada alat bukti itu kan ada dokumen, ada keterangan pelaku Iya usaha, iya. ada saksi, ahli, dan lain-lain. Mhm. Nah, ini nanti kalau sudah lengkap, Iya. ada namanya pemberkasan, sudah diberkas, lengkap namanya nanti ada namanya persidangan. Persidangan. Nah, nanti persidangan ini disitulah konteksnya hampir mirip seperti di persidangan Mhm. umum itu ada majelis hakimnya, Iya. di situ adalah, sidang majelis komisi yaitu komisioner. Mhm. Jadi KPPU ini ada 2 Yang membawahi? Oke. jadi komisionernya kami 9, Oke. ini dipilih oleh presiden atas persetujuan DPR, fit and proper di DPR. Nah ini kemudian yang di sekretariat Mhm. jenderalnya, ini yang tim kami semua ini di sekretariat jenderal Oke. untuk, mengolah inilah, Mhm. mengolah nanti untuk masuk ke proses penegakan hukum tadi. Mmm. Proses saling apa, dari KPPU memberikan laporan dugaan pelanggaran, Iya. dari pihak juga bisa meng-counter itu, Mhm. output-nya adalah putusan.
Seperti contoh minyak goreng Iya, kemarin. betul, Nah, heeh. minyak goreng kemarin kan seperti itu. Mhm, KPPU melihat ada fenomena-fenomena ini, kemudian awalnya inisiatif, kemudian ada laporan juga dari iya, masyarakat, digabung, lalu masuk ke penyelidikan, ditemukan alat bukti, mhm, pemberkasan sampai sidang. Nah, di sidang mhm, apa ya serulah, mhm karena kalau mhm. di KPPU ini kan apa namanya Itu secara hibrid secara terbuka ya, Pak? terbuka, sidangnya Oke. terbuka. Jadi kita ini kan hibrid, Mbak. Mmm, Teori ekonomi yang hukum tapi dasar-dasarnya teori ekonomi. oh, Itu oke. jadi agak berbeda dengan Mhm, di pidana iya, kah atau heeh. apa. Jadi kita ya Hukum kuat-kuatan dagang, Pak, ya ya pastinya. lebih itu, cuman lebih ke misal kita menduga dia melakukan kartel, kan Mhm, harus ada alat iya ada buktinya, betul. ada yang lain-lain. Nah ini mungkin, seru lah kalau di KPPU karena ya kita bicaranya data, Mhm, kita bicaranya alat bukti segala macam, nah itu terkait itu. Jadi sudah itu putusan, nah putusan ini di situlah ada hukuman. mhm, Jadi oke. bisa KPPU memutus bersalah, Mhm, kemudian bisa memberikan, denda, denda. denda persaingan usaha. Jadi Oke. Nah, Pak, ini butuh proses berapa lama, sampai, berada di persidangan itu, Pak? kalau kalau kita bicara waktu ya, Mbak, ya, kalau Heeh, proses sebelum masuk ke persidangan, ini memang, kalau di mana, penyelidikan ini kan 2 kali 60 hari mhm, kerja. iya, Itu, SK pertama, tapi kan mhm, namanya kita mengumpulkan alat bukti ya sampai dapat alat buktinya. iya, Nah, kalau yang sudah argo argo apa namanya, argo pasti itu kalau sudah di persidangan. oh, Jadi kalau sudah di persidangan nanti ada 3 tahapan di persidangan itu. Pemeriksaan pendahuluan, iya, ini 30 hari, mhm, kemudian pemeriksaan lanjutan mhm, ini, 2 kali 60 hari, kemudian ada namanya sidang majelis komisi. Nah mmm, ini, 14 hari. oke, Untuk apa namanya, sorry 30 hari untuk melakukan sidang majelis komisi tadi. mhm, Nah ini kalau yang ini sudah pasti argonya. mhm, Cuman kan untuk bisa naik ke sini, ini kan butuh proses. mhm, Misal sekarang kita ada laporan masuk, iya, itu nanti kita tangani dengan proses namanya klarifikasi dulu oh, atau penyelidikan awal sekarang dengan Perkom yang baru. Penyelidikan awal kita cek dulu nih nggak serta-merta laporan langsung ke ya? KPPU karena kita juga apa menerima surat kaleng juga banyak, Mhm, menerima yang anonim, iya iya menerima iya. yang nggak jelas ininya maksudnya ataupun bahkan laporannya bukan domainnya KPPU tuh. Oh, Ada yang urusan apa, jual beli heeh, antara ini Wan Prestasi gitu, iya iya, betul, tapi tetap lapornya ke KPPU. Tapi ya nggak masalah, nanti heeh, di proses itu nanti akan dibagi disortir, sortir lagi, Pak, ya? Oke, disortir. Mana yang memang kewenangan KPPU, mhm, memang ada alat bukti awalnya, iya, itu yang naik ke penyelidikan, seperti itu. Jadi ya berapa tadi, 30, 60, 30 berarti 120 hari lah 120 di hari ya, persidangan. kurang lebih 3 bulan, lumayanlah. Iya, Nah, Pak, kita lihat juga sekarang ini kan persaingan usaha yang tidak sehat itu semakin terlihat, Pak, mhm, semakin terlihat makin ke sini kan makin makin banyak nih, mhm, kasihan itu yang di bawah-bawah ini. mhm, Nah, ini bagaimana bentuk, kira-kira dari pihak KPPU sendiri untuk mengarahkan bahwa Eee, persaingan usaha itu harus seperti ini loh modelnya, alurnya seperti ini. Jadi tidak terjadi jomplang, Pak. Jadi antara usaha besar dan usaha kecil. Mungkin ya tadi seperti, analognya kayak ikan lah gitu. mhm, Jadi mhm, ikan semua harus gemuk nih, bukan hanya satu 2 ekor mhm, saja. Ketika mhm. kita memberi makan, mereka harus sehat semua gitu, dalam bentuk ekosistemnya mungkinlah seperti itu. Nah, iya. Oke Nah, ini memang, penciptaan apa, equal playing field ya. oke. Ini kan kalau pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil ini Mhm kan konteksnya adalah equal playing field-nya seperti mhm. apa sih. Memang kalau untuk penciptaan equal playing field ini memang domainnya adalah di domain regulasi. Oke. Jadi kalau misal, istilahnya kolam untuk ikan yang kecil ya Mhm dibuat, mhm ada mhm. kolamnya. Ada space sendiri, Pak, ya? Kolam yang untuk ikan besar juga dibuat. Nah, menjembatani ini tadi, Mbak, Iya. menjembatani ini tadi itu yang, tugas KPPU yang terakhir tadi, kemitraan. Kemitraan. Jadi konteksnya malah sebetulnya konteks kemitraan ini kan kolaborasi nih, Mhm. pelaku usaha besar dengan pelaku Pelaku usaha usaha kecil. kecil, Iya. seperti apa. Jadi misal usaha kecil dengan teman-teman peternak, misal Mhm. dia punya kandang, dia punya manpower, Iya. kemudian bekerja sama dengan usaha besar, Mhm. perusahaan inti Iya. yang punya DOC, misal punya pakan dan Mhm. punya lain-lain. Nah, ini mereka berkolaborasi untuk seperti itu. Nah, kalau konteksnya yang tadi misal pelaku usaha besar seperti apa, pelaku pelaku usaha kecil seperti apa, ya ini
eee, kalau KPPU, sesuai dengan apa tadi balik lagi ke TUSI ya, Mbak, ya, Ya. yang kita lihat adalah perilakunya nih. Oke. Jadi KPPU tidak anti besar, itu yang perlu digarisbawahi. Iya Jadi iya. saat pelaku usaha dengan efisiensinya, dengan usahanya mereka menjadi besar, Mhm. menjadi ambillah kita ekstrimnya menjadi monopolis, Boleh-boleh ya? itu nggak apa-apa. Oh, Yang tetap, Pak, nggak ya? boleh adalah prakteknya. Saat dia Oke. besar, Mhm. saat dia menjadi monopolis Mhm. atau menjadi monopsonis, Iya, kan bisa juga kalau pasar ini kan bisa monopoli monopoli. atau monopsoni. Kan prosesnya dia bisa menjadi pembeli tunggal atau penjual tunggal. Nah, Iya iya. itu eee konteks di situnya adalah prakteknya dia di pasar seperti apa. Itu saya sedikit potong, Pak Ivan. Nah, Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Jadi kayak dia mau monopoli sendiri, apa karena usahanya sudah besar mhm. atau seperti apa ini, Pak? Ah, Ah, ini kan bisa jadi pertanyaan banyak orang ini oke, sebenarnya. iya. Heeh, Kalau monopoli, kalau kita bicara secara teori, Mbak, iya, ada teori, monopoli by law pertama. oke. Contoh PLN. Mhm, Ini monopoli by law. Jadi mmm, memang di undang-undangnya, iya, Undang-Undang Ketenagalistrikan tupoksinya memberikan seperti itu memberikan kewenangan, memberikan sepenuhnya. hak monopoli Mhm, kepada pelaku usaha, iya, dalam hal ini BUMN, mhm, untuk penyelenggaraan listrik negara. iya, Nah, itu kalau untuk yang konteksnya monopoli by law, mhm, tentunya harga, apa namanya, tarif, ini iya, kan pemerintah yang tentukan. oke oke. Ada juga, kalau misal, monopoli memang by nature. Manajer, oke. Misal dia besar, Mhm, menjadi besar karena memang, dia, efisien di iya, pasar misal, dia memang secara kinerjanya bagus mhm, menjadi ini. Nah, kalau terhadap yang seperti itu kita tidak serta-merta nih bisa Anda iya, melanggar. Nah, kan kita kan jadi gini, kita tidak bisa seseorang tidak bisa dipersalahkan karena dia besar, iya iya, tapi karena perilakunya dia di pasar lah. mhm mhm, Jadi kalau di teori itu ada SCP, iya, struktur, nah itu tadi monopoli, monopoli. oligopoli itu kan struktur nih. Mhm, Struktur, conduct, performance, oke, SCP. Nah, strukturnya seperti apa? mhm, Ambil let's say dia monopolis. iya, Nah, tinggal kita lihat apa namanya, conduct dia di pasar seperti apa? mhm, Apakah dia melakukan exercise terhadap harga misal? mhm, Misal harga dia yang main iya, atau dia melakukan predatory predator, pricing ke misal ada pemain baru masuk. iya, Wah, ini pemain baru nih, mmm, kita sikat harga murah. Misal dia oke dengan oke. biaya dia bawah 1.000 kan mati Iya iya, yang pemain betul baru. betul. Nah, itu juga ada juga tuh kondak-kondak, seperti itu. Jadi kita tetap melihat, apa namanya, perilakunya dia seperti apa di pasar, gitu, seperti Betul itu, betul. fokusnya di situ. Iya. Pak, sekarang ini kan kalau kita lihat usaha itu semakin banyak Mhm, di apa ya, di wilayah kita sendiri. Sejak Covid ini kan usaha semakin banyak nih. mhm. Pengawasan-pengawasan lain yang dilakukan oleh KPPU sendiri, Pak, untuk mengantisipasi, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini gitu, Pak. Kalau di antisipasi ya, kalau kita Mhm, bicara antisipasi tentunya yang pertama KPPU punya tim sendiri? program, Mbak, Oh oh ada punya program, program. Jadi oke. kami khusus untuk misal untuk pelaku usaha, Mhm, ini kami punya namanya compliance program. oke. Nah, ini justru yang, kami harapkan baik itu BUMN, BUMD, atau pelaku usaha besar Iya, untuk bisa, mengikuti program ini. oke. Ada beberapa benefit, salah satunya tentu ada pertimbangan dan lain-lain. Ini konteksnya adalah untuk pencegahan, antisipasi. Jadi masing-masing punya self. Misal kalau di perusahaan, contoh perusahaan-perusahaan besar itu mereka, masing-masing perusahaan itu punya do don'ts. Betul, Boleh atau nggak boleh mhm, untuk para pelaku usaha karyawannya. karyawan. Jadi karyawan misal contoh nih, Mhm, hadir di acara rapat asosiasi. iya, Nah, yang boleh apa sih hadir di mmm, rapat asosiasi itu, mhm, yang nggak boleh apa sih? apa? Kalau di situ membahas masalah mengatur jumlah produksi Mhm, atau mengatur harga, ya iya, harusnya harus mundur itu. mhm, Masing-masing perusahaan yang dipenugakan karyawannya harus tahu. mhm, Nah, itulah pentingnya program tadi, program compliant ini. mhm, Jadi semua di dalam perusahaan itu paham tentang oke, hukum persaingan nih. mhm, Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilaksanakan. Agar supaya apa? Yaitu tadi meminimalisir tadi. Jadi semakin banyaknya pelaku usaha, tentunya ya potensi untuk melanggar tentunya ada, ada, ternyata ada pelanggaran. Nah, baik kalau yang kami lakukan ya baik itu advokasi, kemudian baik itu melakukan sosialisasi juga kami tetap, lakukan nih Mbak, mana namanya,
ke stakeholder seperti itu. Ya Pak, di tahun 2023 pendampingan kasus ditemukan oleh KPPU seperti apa Pak? Ini, udah berapa banyak ini Pak? Nah, Itu dominan di Kota Makassar sendiri kalau atau di Makassar sih kami masih menangani beberapa, masih diproses ya. ah Ada terkait dengan proses tender. oh tender, Jadi oke. yang banyak kalau tender ini kan konteks di KPPU adalah persekongkolan dalam tender. Jadi ada pasal Iya 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 iya. pasal 22 itu adalah larangan persekongkolan dalam tender. Jadi nggak boleh ngatur-ngatur lah. Jadi tender jangan diatur-atur. Kalau diatur-atur kan udah jelas siapa yang menang, Mmm, harganya juga nanti apa nggak kompetitif kompetitif ya. dan lain-lain. Ini larangannya seperti itu. Tapi kalau yang secara nasional ada beberapa yang masih ongoing. Mhm, Kalau yang minyak kemarin kan sudah ya. iya, Kemudian perkara merger juga cukup banyak kemarin. mhm. Nah, ini yang masih ongoing adalah terkait digital. Oh digital, Nah, ini juga kan digital heeh, oke cukup menyedot perhatian ya. oke. Apa maksudnya Baik, di seiring waktu ya Pak ya? ya, Betul, karena kan ya itu tadi menyesuaikan antara regulasi, iya, kemudian model bisnis. mhm mhm, Ini kan model bisnis baru nih. betul betul, Ya kalau mau kita istilahkan apa disruptive innovation kan itu betul kan. betul Pak. Ya suka nggak suka Harus, kita harus ngadepin nih betul betul, menghadapi era persaingan digital. digital, Mau bisnis di era digital mau seperti apa. Nah, ini memang seperti yang kemarin beredar juga iya tentunya kalau KPPU sih mendorong pengaturan digital ini memang dilakukan secara komprehensif, mhm. dalam artian memang ada, eee, aturan mungkin bentuk undang-undang atau apa yang memang mengatur pasar digital nih, atau Berarti industri digital gitu. ya betul Pak, kalau kita lihat ini kan sekarang, era digital dan apa, persaingan usaha melalui digital itu kan lagi marak nih, Pak. Mhm, Seperti yang Pak Hilman katakan tadi bahwa apalagi salah satu, platform sudah mhm, ditutup nih harus buka kantor di Indonesia. mhm, Nah, ini kan di satu sisi ada yang mengatakan ini mematikan kita, ini mematikan usaha kita yang baru berjalan. mhm, Ada juga yang merasa, baguslah ditutup. Ini persaingan yang, ya boleh dikata ini persaingan tidak sehat Pak Hilman menurut saya. mhm, Tetapi, kata Pak Hilman kan mau nggak mau itu harus kita terima karena seiring waktu digitalisasi itu semakin membuming. mhm. Nah, apakah perlu aturan atau, undang-undang yang mengatur, Pak, ya? Karena kalau dari apa ya, dari Kementerian UKM, terus dari Kementerian Investasi, itu kan punya peran semua, Mhm. apa, Kementerian Perdagangan juga punya peran. Nah, pasti KPPU juga punya peran lebih besar dong, Pak? Silahkan Pak Hilman. Nah iya, Mhm kalau makanya tadi itu saya mhm, sampaikan bahwa memang, eee, sektor digital ini memang perlu ada, regulasi yang ngatur tadi, Mbak. oke. Kalau kita bicara tadi ada yang penutupan salah satu platform dan Mhm, lain-lain, kalau kita melihat sementara ini ya, ini iya. mungkin dari Lagi sisi proses, Pak, ya? saya, pribadi melihat Heeh, beberapa konteks yang terjadi adalah sebetulnya kan poinnya adalah terkait, eee, perbedaan harga iya, suatu barang, mhm, barang yang impor dari luar negeri dengan barang produksi produksi nasional. nasional, betul. Kurang lebih kan Lokal, gitu iya ya. betul betul, Jadi harga produksi nasional ini tidak bisa bersaing dengan produksi lokal, barang-barang impor. iya branded Nah, luar, question-nya, mungkin barangnya bisa head to head, tapi iya, harganya nggak nggak bisa. bisa, iya, Nah, ini kan berarti kan yang pertama yang perlu dilakukan pengaturan adalah proses masuknya barang ini seperti apa. Kan oke, itu kan makanya tadi saya bilang ini mhm, harus komprehensif iya nih. betul, Karena kan kalau saat barang ini sudah bisa masuk ke Indonesia, ini bakal head to head dengan barang barang lokal, lokal, iya dengan betul, barangnya di nasional nasional, seperti apa. Nah, lalu konteksnya adalah kalau di KPPU kita melihat kalau ada barang kondisi seperti itu tuh, mhm ada barang impor atau barang luar yang lebih murah dibanding barang lokal, pertanyaannya kan tentu yang pertama, mhm, ini dumping bukan? iya, Itu yang betul pertama. betul, Kemudian ada juga pertanyaan lanjutannya, kalau misal itu bukan dumping, mhm, ini predatory pricing bukan? mmm, Nah, ini yang jadi domainnya domain, KPPU di situ. Jadi domainnya KPPU di apakah ini bentuk predatory pricing atau bukan? mmm. Kemudian lalu kalau kita bilang ini predatory pricing, siapa nih yang melakukan? Nah itu sistemnya bagaimana lagi tuh Pak, kalau ketahuan bahwa Ya predator? tentunya kita pakai penegakan hukum ya. Oke Maksudnya oke, kan kita masih ongoing juga, mhm mhm masih dilakukan mhm, proses nih. iya, Jadi apakah nanti apa namanya hasilnya seperti apa kami nggak bisa komentar di sini. Dalam iya iya, artian itu secara normatifnya pertanyaannya kalau ada
perbedaan apa, harga yang Harga sangat price-nya. signifikan yang Mhm. akhirnya membuat salah satu pelaku usaha ini nggak bisa atau mati, nggak bisa berkembang atau mati ya, Iya, itu tadi yang perlu kita apa, cek memang ini bentuknya adalah predatory pricing atau enggak, atau yang lain-lain seperti itu. seperti itu, Pak, Jadi ya. memang, eee, kalau saya pribadi sih apresiasi ya dalam artian, Mhm. pemerintah dalam artian konteks untuk perlindungan UMKM-nya ya, Iya, kami sangat mendukung. Nah, cuman memang untuk apa, kemarin juga sudah ketemu Pak Ketua dengan Pak Menteri, iya. yang kami sarankan, kami sampaikan di KPPU adalah itu tadi, kita dorong Mhm. memang ada pengaturan nih secara komprehensif Komprehensif. terhadap digital ini. Mhm. Jadi apa, itu tadi kan yang menjadi pertanyaan, apakah Iya, kalau ini nanti ditutup, apakah menyelesaikan masalah atau permasalahan itu permasalahan atau ya, tidak, itu tentunya betul. butuh kajian dan butuh Mhm. lain-lain ya. Iya, Cuman karena kami fokus di itunya aja lah, kami fokus di tugasnya KPPU seperti itu, gitu. Karena melihat kan suara orang banyak nih, Ya Pak, betul, bersuara bahwa di satu sisi dia memberikan ke apa, dari segi apa, penghasilan bagus, tapi di mhm, satu sisi, "Ya kamu bagus, saya sendiri enggak," gitu kan, sampai, mhm, beritanya kan udah viral nih, di toko-toko besar udah mulai mhm, tutup, di satu sisi ada yang happy-happy gitu kan, ini juga pasti, dilakukan oleh pengawasan oleh KPPU. mhm. Nah, Pak, di Kota Makassar ini yang secara general nih paling banyak diawasi apa saja ini? Kalau di Makassar sih memang masih di khususnya Sulawesi Selatan ya, Mhm, laporan yang masuk di KPPU sebagian besar sih memang masih kasus tender, tender. terkait tender. Jadi ada tender pembangunan, Mhm, ada tender lain-lain. mhm, Tentunya, ya itu tadi, misal tender ini diatur oleh siapa, itu seperti itu intinya, apa namanya, materinya materi. kurang lebih sih seperti itu. Sebagian besar ya, Iya, itu yang laporan. mhm, mhm, Tapi kalau untuk pengawasan iya, KPPU khususnya di Kanwil 6 ini, ada beberapa sektor yang memang menjadi perhatian kami. Yang pertama tentunya, sektor pangan. oke. Tadi menjadi atensi besar Mhm, untuk saya di Sulsel karena ya tadi, Sulsel ini kan lumbung ya, betul, Pak, iya. kebayang karena wilayah Kanwil 6 ini kan meliputi sampai ke Sulampua, Mbak, Oh sampai ke Papua kami. oh gitu, Pak, saya Eee, pikir cuma lingkup Makassar aja. enggak, jadi Lingkup oh 6 ya Sulampua, betul Sulampua Sulampua, 6, iya, jadi mhm. Sulawesi, seluruh Maluku, Papua, Sulawesi, seluruh Maluku, seluruh Papua. Papua. Nah, itu yang, eee, ya itu tadi seringkali kayak misal pangan, Mhm, tentunya paham masing-masing wilayah ingin mengamankan tingkat inflasi masing-masing daerahnya. mhm, Cuman kan ya itu karena saya di beberapa wilayah, di iya, iya, beberapa provinsi, iya, misal di Sulsel pinginnya seperti apa, saya paham lah. mhm, mhm, Anu, kepala daerah tentu juga pingin masyarakatnya juga sejahtera di wilayahnya. iya, Kan tapi kan kalau kita di dalam satu bingkai mhm, NKRI kan iya, juga saudara-saudara kita di timur. Bisa bayangkan beras di sini harga berapa, iya, untuk ke sana transportnya berapa, mhm, telur di sini berapa, iya, sedangkan telur yang di sana juga dari sini. iya, Belum teman-teman yang di Kalimantan, yang di mhm, Balikpapan, mau sayuran dari Nrekang, mau iya, telur dari Sidrap, iya, dari apa, sapi, mhm, dari Parepare berangkat ke Kalimantan. Nah ini Kalimantan. yang tentunya kita, masalah inflasi ini kan tidak bisa ego wilayah, Mhm, mhm, tidak juga tidak bisa ego sektoral. Misal iya, ego wilayah itu, "Oke kami nggak mau mengeluarkan cabenya Sulawesi Selatan," gitu, ya nggak bisa mhm, seperti itu. iya, Kalau Sulawesi Selatan nanti apa namanya, kalau apa, setiap daerah melakukan seperti itu kan iya, bahaya gitu. terjadi blok-blok, Pak, ya, Iya terjadi betul, tapi blok-blok. kan sudah ada di nasional kan ada Badan Pangan Nasional ya yang Mhm. mengkoordinir itu Mengkoordinir sih. sendiri. Mhm, Ya tim pengendali inflasi kan juga sementara apa, memantau terus mhm, dan pasti KPPU juga ikut terus, untuk memantau, Pak. Nah, kalau ini mungkin yang terakhir, Pak Hilman, di belakangan ini kan, 2 pekan yang lalu ya, kalau tidak mhm, salah Pak Hilman sempat turun bersama, apa, Forkopimda, Pak, ya, mhm, turun ke pasar-pasar. Ini kalau lihat kondisinya seperti apa sih, Pak, sebenarnya kalaupun, pihak pemerintah sudah mengantisipasi nih, mhm. tetapi ya Pak Hilman kan punya kacamata tersendiri nih. Oke. Iya kalau kemarin pas memang kebetulan dengan Pak PJ Gub, Iya, kemudian itu Pak Kajati, ada iya, dari BI, ada dari semua, sektor, iya, memang beberapa komoditas kita lihat naik ya, cuman mhm, kan ada yang naiknya
masih apa namanya, Masih wajar, Pak? masih Mhm, wajar. Ada juga yang naiknya cukup tinggi. Nah, ini iya yang cukup tinggi memang beberapa atensi, terutama memang beras. Karena mhm, ini kan berapa sih, hampir 4 tahun lebih di sini iya baru ini iya, beras. nggak ada harga sekarang kalau di pasar kan masih dapat 7.000, Iya, 6.000 sekarang kemarin-kemarin, sekarang nggak ada nggak lagi, ada di Pak. bawah 10 Nggak ya. ada, 10.500 paling murah ya. Iya, itu yang kualitas ini Kualitas ya. ya, Ah, medium, iya, premium udah nggak ada harga iya segitu, Pak, makanya. iya, Nah itu yang makanya saya bilang, wah ini cukup apa mhm, namanya, cukup, tapi ya kita lihat lagi memang mhm, kan konteksnya di apa namanya, di kondisi iklim yang seperti ini iya, tentunya akan imbasnya ke supply. Jadi memang mhm, kemarin yang saya tekankan ke teman-teman di TPID juga kemarin koordinasi iya dengan Pak PJ Group, iya, dengan yang lain-lain, dengan Bulog terutama, mhm, eee, kita jaga nih psikologis masyarakat. masyarakat, Dalam iya, artian Bulog harus bisa memastikan bahwa, stok stok aman, aman di Sulawesi Selatan. mhm, Kalau saya rasa sih insya Allah aman lah mhm, Sulawesi Selatan, karena itu tadi ya, iya kita iya ini iya, lumbung loh. betul betul, Pak, Maksudnya ya itu kita bicara stok secara, global ya, heeh, kan mungkin yang di apa, petani-petani mhm, itu, ya kalau saya kemarin baru pulang dari Jakarta saya iya, lihat dari pesawat, oh iya memang ya, mhm, memang merata, Pak, ya? maksud saya memang belum ada Belum produksi gitu bersih, loh, belum oh, ada oke, produksi, mhm, padi padi, gitu. mhm, Jadi, ya itu tadi tentunya para pemerintah sudah punya apa, alternatif-alternatif untuk bisa, menstabilkan kalau kita bicara operasi pasar dan mhm mhm, lain-lain ini kan, sifatnya temporer ya, temporer ya, atau jangka pendek lah. Tapi ya nggak apa-apa, memang itu mhm, yang harus dilakukan oleh teman-teman teman-teman di pemerintah pemerintah, untuk menstabilkan harga, untuk memberikan apa namanya, eee, rasa nyaman, tenang, inilah, tenanglah mhm, sebetulnya, tenang, lebih mhm, ketenangan kepada masyarakat masyarakat, bahwa, ini on control loh, mhm, masih on control. Jadi negara masih, bisa mengelola, beras ini, untuk bisa dikonsumsi, masyarakat. Ini masyarakat, kan ya, agak berbeda pas yang kasus yang minyak goreng yang dulu betul kan, betul, sempat Pak, saya paham sekali psikologisnya itu kan, betul, orang Pak, datang ke heeh, toko nggak nggak ada, ada, itu kan psikologisnya, betul, berbeda berbeda, sekali. Itu ya makanya kalau beras sih insyaallah lah masih masih bisa ini, ya kan gitu sih, Mbak. oke. Mhm, Ya memang betul, Pak, kalau kita lihat beras itu kan jadi salah satu makanan pokok kita, mhm, apalagi Sulsel menjadi lumbung padi, lumbung pangan, dan ya kita berharap itu tidak terjadi. mhm, Dan saya berharap juga dan mungkin bukan hanya saya berharap, Pak, yang nonton kita juga, yang dengar kita juga ini berharap bahwa kiranya, pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan, ketika masyarakat menginginkan adanya ketenangan ya, dalam hal ini, pangan memang betul-betul kondisinya masih stabil gitu, sekalipun harga mengalami lonjakan. Nah, kami juga tahu bahwa 2 pekan kemarin kalau tidak salah Pak Hilman bersama tim dan Forkopimda turun memantau langsung dan melihat memang ada terjadi sedikit lonjakan, tapi itu untuk pangan yang lain masih stabil Pak ya, mhm, tinggal beras memang ya saya pun melihat seperti itu Pak iya, Hilman, di pasar-pasar tuh sudah tidak ada harga yang 6.000, 7.000, ini udah melambung cukup tinggi dari 10.500 bisa 11.000 bisa mhm, 12.000. Ya mudah-mudahan tidak ada panik buying lah Pak masyarakat iya, karena insyaallah. di pasar pun masih masih nampak nih beras-beras, malah Kak ada dengar kabar kalau pembelian beras pun akan diatur nantinya. Wah itu bisa terjadi panik buying nanti kalau terjadi seperti itu Pak, mudah-mudahan tidak terjadi Pak ya. Siap siap. Baik, kita berharap bahwa KPPU hadir untuk selalu mengawasi bagaimana, pelaku usaha ini juga tetap sehat, tidak hanya menghidupkan satu usaha, tapi menghidupkan usaha yang lain. Karena ketika usaha yang satu pincang, ya mereka saling membantu. Ada pesan mungkin, Pak, sebelum kita akhiri? Mungkin kalau Ya, pesan sih tentunya, mhm, apa, kepada masyarakat iya, tentunya, apa namanya, terkait dengan pangan ini, mhm, bisa kami sampaikan bahwa pemerintah, dalam hal ini bersama KPPU dan seluruh, apa namanya, aparat ini iya, sangat concern kok mhm, terhadap pangan ini. Jadi tidak perlu, apa namanya, tidak perlu panik buying atau mhm, tidak perlu apa, karena pasti akan insyaallah lah mhm, akan dicarikan solusinya nih. iya, Solusi apa yang baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya di, mhm, Sulawesi Sulawesi Selatan. Nah, Selatan, kemudian yang kedua khusus untuk pelaku usaha ini, mhm, khususnya yang di jalur distribusi ya, iya,
jalur distribusi bahan pangan khususnya beras, agar tidak melakukan, tindakan-tindakan yang sengaja untuk menahan pasokan, sengaja untuk menciptakan, kelangkaan barang di pasar. Nah, ini nanti kami sudah mengawasi, kami sudah paham jalurnya, agar tidak dilakukan tindakan-tindakan tersebut, supaya apa ya, satu ini bentuknya zolim lah ya, dengan kondisi lagi seperti ini malah mengambil Kesempatan. kesempatan, Iya. tentunya tidak pas juga baik secara agama dan secara hukum pun ada, penegakan hukum yang bisa kami lakukan Iya. terhadap tindakan-tindakan tersebut. Mungkin Baik, gitu, Mbak. terima kasih banyak Pak Hilman, mudah-mudahan berjalan terus apa yang diharapkan dan, kiranya juga KPPU selalu hadir. Amin. Baik, dari lantai 6 di Gedung Keuangan KPPU, saya Ruby Sudikyo pamit. Insya Allah kita akan nanti temui lagi Pak Hilman dengan isu yang berbeda. Terima kasih Pak Hilman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 RAS FM.